Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Ramadan dengan NIM 12192451. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang database. Apa itu database? Database adalah sekumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Berikut pengertian database menurut beberapa ahli di bidang teknologi informasi. Yang pertama, Jugianto. Menurut Jugianto, pengertian database adalah kumpulan informasi dan data yang saling berhubungan satu sama lain, di mana data tersebut tersimpan di simpanan luar komputer dan diperlukan software tertentu untuk memanipulasinya. Yang kedua, ada Abdul Qadir. Menurut Abdul Qadir, pengertian database atau basis data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terhubung sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Berikut beberapa fungsi dari database. Yang pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua, mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang kelima, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang keenam, membantu proses penyimpanan data yang besar. Yang ketujuh, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Berikut beberapa jenis software dalam database. Yang pertama, Oracle. Salah satu software database ini sangat mampu untuk menyimpan data dengan ukuran yang maksimum hingga terabyte. Oracle paling banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan terutama yang sedang berkembang karena memang untuk mengaksesnya tersedia gratis. Yang kedua ada MySQL. Salah satu software database yang open access untuk umum dan kompatibel pada sistem operasi Windows maupun Linux. Keunggulan yang bisa Anda gunakan dengan menggunakan program MySQL adalah bisa digunakan untuk multi-user. Kelebihan lainnya dari MySQL yaitu tersedia gratis, query data yang cepat, dan berlisensi resmi. Selanjutnya, pengertian dari ERD atau Entity Relationship Diagram. Pengertian dari ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 komponen yang digunakan. Yang pertama ada entitas. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entitas ini biasanya digunakan dengan persegi panjang. Yang kedua ada atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen-elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasi isi elemen satu dengan yang lainnya. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips. Yang selanjutnya ada atribut key. Atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data, row atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data yang dengan nilai yang sama. Contohnya nomor pokok mahasiswa, NPM, NIM, dan nomor pokok lainnya. Berikutnya ada atribut simple. Atribut yang bernilai atomik tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Contoh alamat, penerbit, tahun terbit, dan judul buku. Selanjutnya ada atribut multi-value. Nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku yaitu terdapat beberapa pengarang. Berikutnya adalah atribut composite. Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub atribut lagi. Contohnya dari entitas nama yaitu ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Selanjutnya adalah atribut derivatif. Atribut yang tidak harus disimpan dalam database. Example total atau atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-putus.
Selanjutnya adalah hubungan atau relasi. Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Yang pertama ada one to one. Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitupun sebaliknya. Yang kedua ada one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Yang ketiga, ada many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan serta himpunan entitas B, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya adalah ada LRS atau Logical Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Berikut pengertian LRS menurut para ahli. Menurut Lestari, LRS dibentuk dengan nomor tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Yang kedua ada menurut Rianto. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gandhi Arizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang database toko Helm SNI. Yang pertama, buat database dengan nama toko _helm _SNI. Create spasi database toko _helm caps lock SNI. Titik koma seperti ini bentukannya. Yang kedua, show database. Kemudian lihat daftar database untuk memastikan database yang kita buat terdaftar. _show database titik koma seperti ini tabelnya. Terus gunakan database yang telah kita buat dengan perintah use buka kurung nama spasi database spasi yang ingin dipakai tutup kurung koma atau dalam database kita adalah tanda kutip use spasi toko _helm caps lock SNI titik koma kutip. Tabel produk pembeli dan transaksi. Ketik create spasi table produk buka kurung kode spasi char buka kurung 6 tutup kurung koma spasi merek spasi char buka kurung 3 tutup kurung koma jenis spasi char buka kurung 8 koma spasi kualitas spasi varchar buka kurung 20 tutup kurung koma enter. Harga spasi double koma spasi primary spasi K buka kurung kode tutup kurung 2 titik koma kita enter, nanti akan muncul. Dan di sini kita buat create table pembeli buka kurung nama spasi varchar buka kurung 17 tutup kurung koma spasi alamat spasi varchar buka kurung 10 tutup kurung koma spasi no underscore sim spasi int buka kurung 15 tutup kurung koma enter. Selanjutnya jumlah underscore beli spasi int buka kurung 2 koma primar spasi k buka kurung nama tutup kurung 2 titik koma enter. Selanjutnya create spasi table spasi transaksi spasi buka kurung no underscore transaksi int buka kurung 4 tutup kurung spasi auto increment spasi char buka kurung 10 tutup kurung koma enter. Kode spasi char buka kurung 6 tutup kurung koma spasi nama spasi varchar buka kurung 17 tutup kurung koma
spasi jumlah beli underscore beli jumlah underscore beli spasi int buka kurung 2 tutup kurung koma enter. Nah, di bawahnya kita ketik TGL atau tanggal ya, underscore pembelian spasi data koma spasi primary spasi primary key ya, terus buka kurung kita ketik no underscore transaksi tutup kurung 2 titik koma ya. Selanjutnya yang keempat, tampilkan tabel yang sudah dibuat ya. Di sini kita bisa menampilkan tabelnya seperti di sini. Kita ketik dex spasi produk titik koma enter, nanti akan muncul tabel yang ada di sini, kode, merek, jenis, kualitas, harga ya. Selanjutnya akan kita ketik dex spasi pembeli titik koma, nanti akan muncul tabel berikutnya di field. Di fieldnya ada nama, no underscore sim, jumlah underscore beli ya, tipenya null, key, dan default extra seperti biasa ya. Selanjutnya kita ketik dex transaksi titik koma seperti ini, sama aja, hanya ada tambahan tanggal pembelian di tabelnya, nomor transaksi, kasir, kode, nama, jumlah beli, tanggal pembelian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dwi Maulana dari kelas 12 2013 dengan NIM 12192265. Kali ini saya akan melanjutkan di slide ke-17, yaitu perintahnya adalah hapus kolom jumlah beli pada tabel pembeli. Maka kita memakai perintah alter table, hapus jumlah file beli pada tabel pembeli. Kemudian selanjutnya perintahnya adalah memasukkan data-data ke dalam 3 tabel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu tabel produk, pembeli, dan tabel transaksi. Kita gunakan query insert untuk memasukkan data ke dalam tabel-tabel tersebut. Penulisan perintahnya adalah insert into produk, pembeli, dan transaksi values. Lalu jangan lupa untuk memakai tanda petik untuk setiap data yang akan diisi ke dalam masing-masing kolom yang ada. Kemudian selanjutnya perintahnya berikutnya, yaitu mengubah nama tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kita gunakan perintah rename. Penulisan perintahnya ada rename nama tabel to nama tabel baru. Jadi kita akan mengganti nama ketiga tabel sekaligus menjadi tabel daftar produk, daftar pembeli, dan daftar transaksi. Dan berikut adalah penulisan perintahnya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menambahkan satu kolom dengan nama ukuran ke dalam tabel daftar produk dengan ketentuan setelah kolom jenis posisinya. Maka di sini kita akan menggunakan perintah alter table. Penulisan perintah alter table adalah alter table nama tabel, add column, nama kolom baru serta tipe data dan ukuran datanya after kolom sebelumnya. Dan berikut adalah penulisan perintahnya pada database kami seperti ini. Setelah itu kita diminta untuk menghapus seluruh data dalam tabel daftar produk terlebih dahulu untuk mengisi data kolom ukuran agar tidak terjadi duplikasi data. Kita akan menggunakan perintah truncate. Perintah truncate digunakan untuk menghapus seluruh isi data dalam sebuah tabel. Dan penulisan perintahnya dalam database adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir, kita masukkan kembali seluruh data ke dalam tabel daftar produk, tentunya dengan menambahkan data ukuran menggunakan perintah insert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Burhani Hanif. Saya dari kelompok 5. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tampilkan hanya kolom merek dan ukuran dari tabel daftar produk.
Sini kita memasukkan select merek, ukuran from daftar underscore produk titik koma. Dan di bawahnya tabelnya itu mereknya KYT ukuran M, JPN ukuran L, MDS ukuran S, Hiu ukuran L, JPN ukuran M, dan seterusnya. Kemudian tampilan data dari tabel daftar produk hanya merek Hiu. Di sini kita lihat di tabelnya itu ada kode, merek, jenis, ukuran, kualitas, dan harga. Selanjutnya, tampilkan data dari tabel daftar produk dengan range harga antara 150.000 sampai 200.000. Di sini kita memasukkan select bintang from daftar underscore produk where harga between 150.000 and 200.000 titik koma. Kita lihat di tabelnya kode, merek, jenis, ukuran, kualitas, dan harga. Selanjutnya, tampilkan hanya data nama dari tabel daftar underscore pembeli dengan ketentuan harus ada huruf A. Jadi di sini kita menampilkan suatu pembeli yang hurufnya dari A. Harus ada huruf A-nya. Nah, di sini kita lihat kita inputnya itu select bintang from daftar underscore pembeli where nama like persen titik koma. Nah, kita lihat di tabelnya yaitu ada nama, alamat, dan nomor SIM. Nah, selanjutnya tampilan hanya kolom nama diambil dari tabel daftar pembeli, alamat dari tabel daftar pembeli, jumlah beli dari tabel daftar transaksi, tanggal pembelian dari tabel daftar transaksi dengan perintah inner join. Nah, di sini kita menginputnya select daftar underscore pembeli nama, daftar underscore pembeli titik alamat, daftar underscore transaksi titik jumlah underscore pembeli, daftar underscore transaksi titik tanggal underscore pembeli, from daftar underscore pembeli inner join, daftar transaksi on daftar transaksi titik nama sama dengan daftar underscore pembeli titik nama titik koma. Nah, kita lihat di tabelnya itu ada nama, alamat, jumlah beli, dan tanggal pembelian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Muhammad dengan NIM 12192998. Perintah selanjutnya adalah mengganti kolom nama pada tabel daftar pembeli menjadi kolom nama pembeli. Untuk perintah tersebut kita akan menggunakan perintah alter table. Nah, untuk penulisan perintah atau query-nya adalah sebagai berikut. Alter table, nama table, change, nama kolom lama, lalu nama kolom baru. Jangan lupa memakai tipe data serta ukuran datanya. Pada database kita, penulisan perintahnya adalah alter table, daftar pembeli, change, nama sebagai kolom yang lama, dan nama pembeli sebagai kolom yang baru. Dengan ukuran datanya 17 dan tipe datanya adalah varchar. Selanjutnya adalah mengganti kolom nama pada tabel daftar transaksi menjadi kolom nama pembeli. Ini kita lakukan karena pada
tabel daftar pembeli, nama yang merupakan primary key-nya sudah kita ganti menjadi nama pembeli. Maka pada tabel daftar transaksi, nama pembeli tersebut kolom nama tersebut kita ganti menjadi nama pembeli juga, supaya nanti untuk menjalankan query inner join-nya menjadi lebih mudah. Untuk perintah ini sama seperti perintah sebelumnya, kita menggunakan query alter table, dan penulisannya pun sama, alter table nama tabel yang menjadi tempat kolom yang akan kita ganti, lalu change nama kolom yang lama, lalu nama kolom yang baru. Tidak lupa juga beserta tipe data dan ukuran datanya. Pada database kita, penulisan perintahnya adalah alter table, daftar transaksi, change nama, lalu nama pembeli sebagai kolom yang baru. Dengan tipe data varchar dan ukuran datanya adalah 17, sama seperti yang tadi. Ini adalah perintah inner join. Jadi sebelumnya sudah ada perintah inner join yang dijelaskan oleh Hanif. Inner join yang satu ini lebih kompleks lagi, kita akan menampilkan lebih banyak data dari ketiga table sekaligus. Di sini kita disuruh menampilkan kolom tanggal pembelian dari tabel transaksi, daftar transaksi, kolom kasir dari tabel daftar transaksi, nama pembeli dari tabel daftar pembeli, kolom merek dari tabel daftar produk, kolom jumlah beli dari tabel daftar transaksi, dan harga dari tabel daftar produk. Untuk penulisan query inner join ini adalah kita memakai perintah select lalu nama tabel titik kolom. Di sini bisa dilihat beginilah penulisan perintah pada database kami. Selanjutnya masih sama seperti sebelumnya, adalah perintah join, inner join. Kita disuruh menampilkan data yang sama dari perintah sebelumnya, namun kita tambahkan dengan alias, total, dan bonus. Untuk penulisan perintah alias ini kita membuatnya dalam kurung. Seperti bisa dilihat, daftar produk titik harga dikali daftar transaksi titik jumlah beli, artinya bahwa total alias total tersebut kita dapat dari harga dikali jumlah beli yang ada pada tabel daftar produk dan tabel daftar transaksi. Untuk penulisan perintahnya adalah buka kurung daftar produk titik harga kali daftar transaksi titik jumlah beli, tutup kurung S total. S maksudnya sebagai total. Lalu selanjutnya adalah penulisan perintah alias untuk bonus. Di sini kita memakai if karena penulisan perintahnya untuk bonus ini apabila kita jumlah belinya kurang lebih atau sama dengan 50, maka kita mendapatkan kaca visor, dan apabila tidak kurang dari 50, maka tidak mendapat apa-apa. Untuk penulisan perintahnya adalah if buka kurung daftar transaksi titik jumlah beli pakai tanda lebih besar atau sama dengan 50, koma tanda kutip kaca visor, koma tanda kutip tidak dapat, langsung tutup kurung, dan ketik S bonus sebagai bonus. Dan selanjutnya sama seperti di perintah query inner join yang sebelumnya.
Perintah yang selanjutnya dan yang terakhir adalah kita disuruh untuk mengganti data yang berada pada kolom kasir yang berada pada tabel daftar transaksi, di mana kolom yang akan kita ganti ini berisi nama Fakhri dan kita disuruh mengganti dengan nama Gandhi. Dengan ketentuan nomor transaksinya adalah 7. Untuk menjalankan perintah ini kita memakai perintah update. Untuk penulisan query update adalah update nama table set nama kolom yang akan kita ganti datanya sama dengan tanda kutip data baru yang akan kita masukkan ke dalam kolom tersebut, where kondisi yang diperintahkan yaitu nomor transaksinya adalah 7. Nah, untuk penulisan perintahnya di dalam daftar database kami adalah update daftar transaksi set kasir sama dengan tanda kutip Gandhi, where di mana kondisinya nomor transaksi sama dengan tanda kutip 7. Segitu saja yang dapat kami jabarkan dari database kami. Terima kasih atas perhatiannya.